Halo, nama saya Girja Gladys dari kelas 92 absen 13. Hari ini saya memilih untuk menjelaskan konflik keagamaan yang ada di Indonesia, yang pernah ada di Indonesia, serta memberi solusi untuk kedepannya. Jadi, saya memilih topik ini karena saya sendiri tahu kalau misalnya konflik keagamaan di Indonesia itu sudah sangat banyak, paling banyak menurut saya dari antara suku itu paling banyak sih keagamaan. Karena menurut saya konflik keagamaan itu ada karena tidak adanya toleransi atau nilai toleransi masyarakat yang rendah, jadi kayak tidak saling menghargai. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya terjadi konflik-konflik yang akan saya bahas hari ini. Hanya akan membahas 3 konflik yang pernah terjadi di Indonesia, namun ini yang menurut saya paling wow gitu. Jadi yang pertama adalah konflik keagamaan yang pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini dimulai pada tahun 1992, dimulai oleh Rusli Laboyo, seorang muslim yang pindah agama ke Kristen. Dia menjadi pendeta, lalu pernah dalam satu ceramahnya dia menghujat Nabi Muhammad SAW, dan itu mulai ricuh gitu. Lalu beranjak 3 tahun setelah itu, pada tahun 1995, itu ada kelompok pemuda Kristen Taekwondo itu melempari batu ke masjid yang di Tegalrejo, lalu dibalas oleh pemuda-pemuda setempat yang marah kan, dibalas oleh 300 pemuda ke Tegalrejo dan Lawangan. Itu mulai ricuh. Lalu selanjutnya ada yang lebih ricuh lagi menurut saya pada tahun 1998. Seperti kata saya tadi, ini menurut saya yang paling ricuhnya itu 1998. Jadi ada remaja Kristen Lambogia itu sama pondok pondok pesantren Darussalam, itu mereka kayak berantem. Itu tuh kejadian itu bertepatan pada bulan Ramadan, lalu disusul oleh pembakaran dan penutupan, penghancuran tempat-tempat kayak biliar, hotel, tempat minum-minum, spa yang diduga itu tempat maksiatnya orang-orang non-muslim. Jadi itu situ semua dibakar. Itu pokoknya betul-betul ricuh kalau menurut yang saya baca dan saya search di Google beberapa hari kemarin. Lalu baru dibahas itu pada tanggal 15 April tahun 2000. Jadi selang 2 tahun baru dibahas. Nah, di sini pemerintah tuh mengatakan kalau misalnya berita mengatakan kalau pemerintah tidak segera turun tangan dan memberi kayak perdamaian antara dua pihak, itu juga akan di kedepannya akan lebih parah daripada tahun 1998. Dan betul terjadi pada tahun 2001, koreksi, bukan 2001 tapi 2000, pada tanggal 16 Mei. Jadi 1 bulan setelah pembahasan di berita itu, ada pembunuhan warga muslim, itu pembantaian yang terjadi jadi orang Kristen ini itu di pondok pesantren itu, Wali Sanga itu menghabiskan 70 warga yang tewas. Yang kedua itu di Aceh, di Aceh Singkil, itu gereja orang Kristen di sana tuh dihancurkan, dibakar. Jadi waktu itu kan ini di Aceh. Aceh memiliki peraturan sendiri, dan itu katanya kalau saya tidak salah baca, pembangunan gereja itu memang harus ada izin. Memang harus ada izin untuk ini tempat. Namun di sini izinnya hanya boleh beberapa gereja, sedangkan warga Kristiani di sana tuh lumayan banyak. Jadi selama 4 tahun, jadi tahun 2019, dari 2015 sampai 2019, itu mereka warga Aceh Singkil ini beribadah dengan menggunakan tenda sederhana, sangat sederhana. Jadi karena gereja mereka yang awalnya ini dihancurkan oleh warga setempat karena mereka tidak setuju. Jadi sebenarnya ini tuh sudah warga-warga ini sudah minta ke pemerintah dari lama, namun pemerintah tidak aware gitu. Jadi gereja mereka yang banyak sih, kalau saya tidak salah ada 7 lebih,
itu dihancurkan dan dibakar. Yang ketiga, saya akan bahas tentang konflik keagamaan yang terjadi di Tanjung Badai, Medan, jadi Sumatera, sama kayak di yang sebelumnya. Ini kalau sebelumnya saya membahas tentang Kristiani dan Muslim, ini saya membahas tentang Muslim dengan Buddha. Jadi di sini ceritanya, kalau saya baca ini sepertinya ada salah paham antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi ini dimulai, awal mulanya ini Ibu Meliana ini yang tinggal di dekat masjid setempat. Dia bilang, dia pergi ke warung, terus dia bilang ke pemilik warungnya, kok suara masjid jadi lebih besar ya, maksudnya kayak lebih gede, padahal sebelumnya tidak segede ini gitu, maksudnya seperti itu. Namun yang diceritakan oleh pengurus masjid itu bilangnya si Meliana ini melarang adanya azan, padahal harusnya kan kalau misalnya orang Islam tuh ada 5 kali azan kan, kayak pagi, siang, pagi, pokoknya itu 5 waktu, saat 5 waktu kan kalau mereka. Makanya warga setempat yang mayoritasnya itu adalah Islam marah ke Meliana. Mereka kira Meliana itu melarang adanya azan, jadinya mereka melempar batu ke rumah Meliana. Dan puncaknya pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2016 kemarin, total kerusakan dari konflik agama di Tanjung Badai ini ada 3 vihara yang rusak, dibakar, 8 kelenteng, lalu ada mobil ambulans. Jadi betul-betul apa ya ini, wow, tahun 2016 kemarin. Dan Meliana yang sepertinya kena provokator gitu, banyak orang provokator, padahal Meliana cuma bilang kayak gitu. Dan pada akhirnya Meliana harus 1 tahun di penjara, 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah gitu. Dia harus di penjara karena diduga itu karena Meliana ini menganggap rendah agama lain. Jadi itu sih yang saya tangkap. Lalu kita akan membahas bagaimana sih caranya menghindari konflik keagamaan seperti yang sudah saya bahas tadi, yang betul-betul ngeri. Karena sampai di Aceh itu ada satu gereja yang dibom, itu betul-betul wow, saya takut. Jadi kita sebagai warga Indonesia harusnya menganggap perbedaan ini sebagai suatu berkat gitu. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu kan beragam. Harusnya kita bangga, harus saling menghargai satu sama lain, terus menaikkan rasa toleransi kita terhadap sesama kita yang berbeda agama. Misalnya mereka sedang puasa gitu, kita sebagai warga, teman-teman mereka itu kita harus jaga sikap kita. Jadi kita nggak makan depan mereka, nggak minum depan mereka, jadi kayak kita nutup gitu kalau mau makan gitu. Itu kan salah satu cara menghargai sesama kita yang sedang berpuasa. Lalu kita ubah mindset kita. Jadi kalau ini kan kadang terjadi, kalau misalnya punya aku tuh lebih keren, enggak, punya aku dong lebih keren, itu tuh harus diubah, harus dihilangkan. Karena semua itu sama saja di mata Tuhan. Kita tidak bisa menganggap punya kita sendiri hebat, walaupun itu sering terjadi. Kayak saya harus merasa saya punya yang hebat dong, gak mungkin saya membanggakan yang lain. Tapi itu harus kayak di dalam diri kita saja, gak perlu dikeluarkan keluar orang lain. Karena kalau misalnya kita mengajak orang lain bilang itu kayaknya lebih keren yang kita nggak sih, itu kan akan menyebabkan konflik-konflik yang betul-betul yang bisa jadi nanti kalau parahnya seperti yang sudah saya bahas tadi. Jadi saya berharap semoga di kedepannya warga Indonesia ini bisa memandang perbedaan ini sebagai anugerah, lalu menaikkan rasa toleransi, karena rasa toleransi Indonesia itu masih cukup rendah kalau dibandingkan dengan negara lain, dan tetap saling menghormati satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih.